Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sumber kedamaian, ketenangan di dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kuasa-Mu memenuhi kami Tuhan. Oh, haleluya. Pertolongan-Mu ajaib. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Oh, glory haleluya. Glory haleluya. Glory. Kinarararararamo. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami.
Engkau sumber kedamaian, Engkau segalanya bagi kami, Yesus Tuhan. Glory, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna. Biar Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kita boleh bersama-sama berjumpa kembali. Kali ini kami akan membawakan renungan Natal adalah momen lahirnya harapan baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bulan Desember ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Natal. Dan hari Natal ini adalah hari yang di mana seluruh umat di dunia ini sedang merayakan dengan bermacam-macam cara di kota-kota besar dengan beraneka warna pohon terang yang begitu tinggi dan dengan segala macam kemewahannya. Tetapi kali ini saya ingin membawa sesuatu yang luar biasa. Di dalam Lukas 2 ayat 10 dan ayat 11 dikatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, peristiwa kelahiran Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena sebuah peristiwa ini adalah momen di mana harapan baru itu muncul dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak di antara orang-orang yang mengalami situasi dan keadaan yang sulit. Mereka tidak punya pengharapan. Tetapi dengan merayakan kelahiran Yesus, itu merupakan momen di mana kita yang dalam situasi yang sulit ini mempunyai sebuah pengharapan yang baru. Jadi ketika seseorang yang baru menikah, dia mendapatkan berkat seorang yang ditunggu-tunggu, yaitu kelahiran seorang bayi. Maka bayi yang lahir ini merupakan pengharapan yang baru bagi suami istri. Betapa senang dan bahagianya ketika dia mendapatkan seorang yang ditunggu-tunggu. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita merayakan bahkan menerima kelahiran Yesus dalam dunia ini, itu adalah sesuatu yang luar biasa, di mana kita yang tadinya tidak punya pengharapan, saat ini kita punya pengharapan yang baru. Dan dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan semua orang mengetahui bahwa kelahiran Yesus ini benar-benar merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan melihat bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus, di mana di dalam firman Tuhan dikatakan, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pengharapan yang baru adalah sesuatu yang kita harapkan, di mana benar-benar kelahiran Yesus ini merupakan sumber pengharapan kita. Sehingga tidak ada orang yang susah, tidak ada orang yang merasa dirinya bersedih hati. Dengan kelahiran Yesus kita merasakan sukacita, damai sejahtera, kita merasakan sebuah pengharapan yang dinanti-nantikan banyak orang. Yang pertama, bahwa benar-benar harapan baru itu membawa sukacita bagi saudara dan saya dan juga bagi dunia. Kelahiran Yesus yang kedua juga memperlihatkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah menyatakan kasih-Nya yang agung dalam misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini benar-benar merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan tidak semua orang bisa mengalami betapa bahagianya ketika kita memiliki Yesus sebagai pengharapan kita. Dan itu bukti kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dalam kelahiran Yesus ini membawa kehidupan kita ini benar-benar kelahiran Yesus itu tidak seperti biasanya orang. Yesus lahir di sebuah kandang yang hina. Yesus lahir dalam situasi dan keadaan yang sangat sederhana. Dan ini jarang sekali kita temukan. Kalau kita melihat orang-orang yang melahirkan, itu di sebuah rumah sakit mewah,
dengan hadiah yang luar biasa. Tetapi kelahiran Yesus ini benar-benar merupakan sebuah kesederhanaan yang tidak pernah dialami oleh manusia yang hidup di dunia ini. Tidak ada seorang manusia yang lahir di sebuah kandang yang hina. Tetapi di dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 dan sampai ayat yang 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini Rasul Paulus mengatakan bahwa juru selamat yang lahir di dunia ini, dia turun dari tahta yang maha tinggi menjadi seorang manusia. Dan saat ini dia lahir di sebuah kandang, itu menunjukkan kerendahan diri yang luar biasa. Begitulah kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Dia mengajarkan sebuah teladan yang baik, supaya dalam setiap kehidupan kita, kita juga boleh hidup sederhana seperti apa yang dialami Tuhan lahir di sebuah kandang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Natal pada tahun ini, dalam situasi keadaan dunia yang Bapak Ibu tahu, banyak masalah, kesulitan, situasi yang tidak pasti, banyak terjadi perubahan, sehingga membuat banyak manusia ini yang tidak punya pengharapan. Tetapi dengan kelahiran Yesus, kita yang tadinya tidak punya pengharapan, saat ini punya pengharapan, dan kita sekarang merayakan Natal tidak dengan foya-foya, makan makanan yang enak, di hotel yang mewah, tetapi kita meneladani Kristus. Sekalipun dia anak Allah, tetapi dia menjelma menjadi manusia, turun ke dunia untuk menyapa saudara dan saya, lahir di sebuah kandang yang hina, dan itulah sebagai teladan dalam kehidupan kita, agar kita juga bisa hidup dalam kesederhanaan, merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Bahkan yang terakhir, kita merayakan dengan damai sejahtera, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita baca dalam Lukas 2 ayat yang ke-14 dikatakan, Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi perayaan Natal benar-benar nama Tuhan itu ditinggikan, dipermuliakan. Sehingga dalam perayaan Natal bukan kita merasa hebat dan lain sebagainya, tetapi benar-benar Natal ini memuliakan nama Tuhan dengan segala kesederhanaan yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga perayaan Natal ini menjadi berkat bagi semua orang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, hingga doa pagi ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajarkan dalam kehidupan kami, dalam merayakan perayaan Natal, kami boleh mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita. Dengan segala kerendahan hati, dia lahir di sebuah kandang yang hina. Dan kami percaya kesederhanaan itulah yang menjadi teladan dalam kehidupan kami,
sehingga hidup kami memiliki pengharapan yang baru. Kebahagiaan damai sejahtera Allah mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati.